Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Disinilah Troy sekarang, di restoran keluarga miliknya bersama dengan gadis licik yang diam-diam sudah menipunya. Siapa lagi kalau bukan Venita? Dan lihat dia, berusaha tampil sepolos mungkin untuk menghindari tuduhan yang ditujukan untuknya. Ini perjanjian pernikahan kita. Baca baik-baik sebelum ditandatangani. 3 hari lagi Mr. Khan akan ambil. Troy menyerahkan amplop coklat itu kepada Venita. Perjanjian pernikahan? Jadi maksudnya kamu setuju dengan ide Madam Vanessa? Venita terkejut. Mau bagaimana lagi? Aku gak bisa nolak perintah mama. Atau kamu mau menjelaskan semua kebenarannya ke mama? Aku udah berusaha, tapi beliau malah nuduh aku diintimidasi oleh Anda, Sir. Gak usah pasang wajah memelas. Aku tahu dalam hati kamu bersorak gembira karena rencana licik kamu berhasil. Excuse me, Sir. Apa maksud Anda dengan rencana licik? Venita merasa tersinggung dengan tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Hampir saja emosi Troy lepas kendali. 3 hari lagi Mr. Khan, Troy menegaskan sekali lagi. Lalu Troy meninggalkan Venita yang masih memandangi amplop coklat itu. Di luar, Mr. Khan dengan setia menanti sang bos dalam tenang. Meski terkadang menyebalkan, Mr. Darin adalah bos yang baik. Beliau penuh pengertian dan perhatian terhadap karyawannya. Segera mobil yang dikemudikan Mr. Khan melaju meninggalkan restoran. Juga meninggalkan Venita. Sir, apa Anda akan menerima undangan makan malam Mr. Mayer? Tiba-tiba Mr. Khan mengingatkan. Mungkin kapan itu diadakan? Lusa di hotel beliau, jawab Mr. Khan sopan. Sejenak Troy memikirkan sesuatu hal. Sangat jarang Mr. Mayer mengundang orang asing untuk bergabung dalam acara makan malamnya. Tiba-tiba saja Troy mendapat undangan tak terduga itu. Ya, meski hubungan mereka tidak terlalu baik, tidak ada salahnya untuk beramah tamah dan memperluas koneksi bisnisnya. Oke, kabari Mr. Mayer kalau aku akan menerima undangannya. Akhirnya Troy memutuskan. Dan jangan lupa mampir ke restoran untuk bertemu Miss Venita lusa. Ada dokumen yang harus kamu ambil. Yes, Sir, jawab Mr. Khan dengan patuh. Setibanya di kantor, Troy menyibukkan dirinya dengan beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Tak ada yang berani mengusik ketenangan dalam ruangannya, kecuali sang ibu. Troy, apa kamu sudah bertemu Miss Venita? Tanya Vanessa begitu melihat sosok anaknya. Nah, bisa kita bahas itu di rumah. Aku sedang bekerja, oke? Kejadian hari itu, untung saja tidak diketahui banyak orang. Beberapa staf hotel yang tidak sengaja mengetahuinya tahu harus bersikap seperti apa. Semua hal yang ada di hotel tidak akan pernah keluar dari pintu hotel. Bila hal itu terjadi, pihak internal hotel akan menyelidiknya. Itulah kenapa Hotel Harrison menjadi hotel yang banyak dikunjungi, karena privasi yang dijunjung tinggi. Selain dari mereka, tidak ada yang tahu, sepertinya. Jadi kabar pernikahan Troy belum tersebar, dan sebisa mungkin tidak akan ada yang menyebarkannya. Makan malam di rumah, dan kita akan membahas masalah ini. Vanessa Darin lalu keluar dari ruangan kerja Troy, meninggalkan putranya yang sedang sibuk. Sepertinya sifat memaksa Troy didapat dari Mr. Darin. Hembusan napas yang penuh frustasi itu memecah keheningan ruang kerja Troy. Kamu tahu, Bella, hidupku sekarang berantakan. Troy menatap foto yang ada di depannya. Itu adalah foto yang diambil tepat sebelum Bella meninggalkan Troy tanpa penjelasan. Rencananya,
Foto itu akan digunakan untuk cover undangan pertunangan mereka kelak. Tapi rencana mereka tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Pertunangan itu tidak pernah terjadi. Atau bagi Troy, pertunangan itu hanya belum terjadi. Di kamar kosnya, Venita membolak-balik dokumen yang diberikan oleh Troy. Di sampulnya tertulis dengan jelas judulnya, Surat Perjanjian Pranikah. Beberapa kali dibaca pun isinya tidak akan berubah dan isinya terlalu menyudutkan dirinya. 1. Kontrak menikah hanya berlaku selama 2 tahun. 2. Tinggal serumah dengan kamar terpisah. 3. Tidak ada anak selama kontrak menikah. 4. Jangan tampil di depan publik kecuali ajakan mama. 5. Setelah kontrak selesai, istri akan mendapatkan bagiannya maksimal 500 juta. Kenapa isinya hanya untuk keuntungan dia saja? Dan yang paling akhir, apa angka itu tidak terlalu banyak? Perlu berapa puluh tahun bagi Venita untuk bisa mendapatkan uang dengan nominal itu dengan pekerjaan yang sekarang? Dia kan orang kaya, uang segitu pasti bukan masalah. Saat akan menandatangani surat perjanjian itu, tiba-tiba saja dia teringat dengan pesan ibu tentang bagaimana baik dan berjasanya keluarga Darin untuk panti asuhan mereka. Pikiran untuk menerima nominal uang itu rasanya tidaklah pantas. Tapi kali ini situasinya berbeda. Ada simbiosis mutualisme yang terjadi dalam perjanjian kali ini. Venita akan diuntungkan dengan mendapatkan uang itu, dan Mr. Darin tidak akan rugi karena nama baiknya tetap terjaga. Tok tok tok. Venita, suara Yura menyadarkan lamunan Venita. Yes darling, ada apa? Kamu sibuk? Yura tampaknya mengamati surat perjanjian yang sedang dipegang oleh Venita. Dengan tergesa-gesa, Venita segera menyimpan surat itu ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam lemari bajunya. Enggak, I'm free. Kenapa? Will ngajakin barbekyuan di atas, tapi aku nggak mau ke sana kalau cuma sendiri. Kamu mau gabung? Barbecue. Sound good, batin Venita. I'm sorry, hari ini restoran padat, jadi aku pengen istirahat cepat. Venita benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja dia ucapkan. Di saat perut dan pikirannya bersemangat dengan ajakan Yura, tetapi mulut malah menolaknya. Oke deh, gak bisa maksa. Suara Yura terdengar lesu. Kalau berubah pikiran naik aja ya. Sure. Dan dalam keheningan di dalam kamarnya, Venita segera menandatangani surat itu. Sesuai dengan kesepakatan mereka, akan ada beberapa hal yang ditambahkan. 6. Penyesuaian dan pengertian dalam kondisi darurat. Setelah menambahkan poin ke-6, Venita memasukkan surat perjanjian itu ke dalam amplop dan mulai merebahkan diri ke kasurnya sambil berandai-andai. Jadi dalam 2 tahun ke depan dia akan menjadi orang kaya. Apa yang akan dia lakukan dengan uang sebanyak itu? Prioritas utamanya sekarang adalah panti asuhan dan ibu. Sisanya akan dia pikirkan kemudian. Keesokan harinya, Venita mengirimkan pesan kepada Mr. Darin untuk mengambil surat perjanjiannya. Bukan di restoran tempatnya bekerja, melainkan di halte bus dekat rumah kosnya. Venita tiba-tiba saja merasakan bahwa beberapa hari ini dia merasakan banyak tekanan. Untuk itu dia sengaja menukar shift dengan temannya, meminta hari liburnya lebih awal. Ama yang dengan baik hati mau menukarkan hari liburnya tidak merasa keberatan. Venita benar-benar berterima kasih karena memiliki teman sebaik Amanda di tempat kerja yang penuh tekanan itu. Halte bus ini berjarak sekitar 1 kilometer dari kos Venita. Dan setiap hari dia berjalan kaki menuju halte untuk berangkat kerja. Dan di sanalah ia sekarang, menanti Mr. Khan yang akan mengambil surat perjanjian dari sang bos. Setelah menanti tak kurang dari 15 menit, sebuah mobil mewah berhenti di depan Venita.
Hampir semua mata mengalihkan pandangannya ke arah mobil itu, karena mobil itu benar-benar menarik perhatian. Lalu tampaklah sepasang kaki jenjang yang keluar begitu pintu dibuka. Sepatu kulit yang terlihat mahal, juga celana yang dijahit dengan sempurna itu membuat pemakainya terlihat sangat tampan dan sempurna. Semua yang ada pada dirinya sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Awalnya Fenita berpikir bahwa Mr. Khan yang akan mengambil berkas itu. Tapi siapa sangka bahwa sang pembuat perjanjian sendiri yang akan mengambilnya. Seorang bos yang terkenal sibuk mau merepotkan dirinya mengambil surat perjanjian. Ayo kita ke kafe terdekat. Sangat tidak sopan berbincang di pinggir jalan seperti ini. Perkataan Troy terdengar seperti sebuah ajakan yang sangat sopan dan manis. Tapi bagi Fenita itu hanyalah sebuah paksaan agar privasi mereka tidak terganggu. Dengan patuhnya Fenita mengikuti Troy di belakangnya. Tak jauh dari halte bus, keduanya memasuki sebuah kafe yang cukup sepi. Hanya ada beberapa pengunjung yang sedang menikmati kopi dan kesendirian mereka. Setelah menemukan tempat duduk yang dirasa cocok, keduanya berjalan dalam diam menuju tempat duduk. Ini sudah saya tanda tangani. Fenita menyodorkan amplop coklat itu kepada Troy. Troy segera membuka amplop itu, mencari tanda tangan Fenita. Lalu ekspresi wajahnya berubah ketika menemukan sebuah tulisan tangan milik Fenita. Apa tepatnya yang dimaksudkan dalam poin ke-6 ini? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Anggap saja itu jaminan untuk kebaikan bersama. Fenita menjelaskan secara asal, karena dia sendiri tidak tahu kenapa menuliskan poin ke-6 itu. Bahkan saat sudah menyadari bahwa dia menulis itu, tidak ada jalan kembali untuk membersihkan kertas itu dari tulisan Fenita. Ajaibnya, Troy hanya menganggukkan kepalanya dan memasukkan kembali surat itu ke dalam amplop. Dengan begitu, perjalanan kehidupan Fenita akan berubah setelah surat itu sampai di tangan Troy. Anehnya, Fenita merasakan bahaya besar yang akan menantinya dan dia merasa percaya diri untuk menghadapi apapun itu. Tanpa sepatah kata, Troy langsung meninggalkan Fenita yang masih terduduk di hadapannya. Selepas kepergian Troy, Fenita menghela napas panjang sebelum melanjutkan perjalanannya. Bila dia beruntung, bus yang akan dinaikinya sebentar lagi sampai. Dia harus bergegas agar dapat sampai tempat tujuan sebelum siang dan segera kembali sebelum bus terakhir lewat. Ibu, tunggu anakmu ini, batin Fenita tersenyum sambil menatap langit yang cerah. Perlu waktu 2 jam perjalanan dengan bus untuk bisa sampai ke panti asuhan yang pernah ditinggali Fenita untuk waktu yang sangat lama. Lokasinya memang terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Tapi udara di sana masih terjaga keasriannya, membuat siapapun merasa betah untuk berlama-lama. Satu-satunya rumah mewah yang ada di lingkungan dekat panti asuhan adalah mansion yang terletak di dekat danau. Itu adalah mansion milik keluarga Darin. Dari sanalah Madam Vanessa menemukan panti asuhan Miracle ini dan akhirnya menjadi donatur tetap untuk panti asuhan. Tidak berhenti di sana saja kebaikan keluarga Darin. Sebagian besar orang yang dipekerjakan di mansion itu adalah penduduk sekitar yang pada akhirnya mengangkat perekonomian desa. Terkadang Tuhan memberikan rezeki yang tepat kepada orang baik, sehingga mereka tidak pernah kehabisan uang, meski mereka sering memberikan uang mereka untuk orang asing. Hal itu memotivasi Fenita untuk terus berbagi dengan mereka yang membutuhkan, meskipun dia sendiri terkadang kekurangan. Kak Fenita, suara nyaring itu menyambut kedatangan Fenita. Lalu beberapa anak berlari ke arah Fenita dan mengerubunginya, berusaha memeluknya. Wah, kalian makin besar ya, bahkan hampir menyamai tinggi kakak. Satu persatu Fenita mengelus rambut adiknya. Keluarga besarnya.
Tumben kakak kesini, kakak kangen sama kita ya? Kakak makin cantik, aku senang kakak datang. Pertanyaan demi pertanyaan meluncur dari mulut manis adik-adiknya. Meski sudah lama tidak tinggal di panti asuhan, Venita tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Tak heran mereka masih saja dekat dan menganggap Venita bagian dari mereka. Satu-satu tanyanya, Venita tersenyum bahagia mendapatkan sambutan yang sangat hangat ini. Intinya kakak kesini karena kangen sama adik-adik kakak, juga mau bertemu ibu. Di mana beliau? Begitu mendengar pertanyaan mengenai ibu, semua adik kecil Venita langsung terdiam. Kesemua anak itu membungkam mulutnya. Venita, terdengar suara lain yang memanggil namanya. Begitu Venita membalikkan badannya, dia melihat sosok perempuan yang sudah seperti ibunya, Bu Darini, atau yang lebih sering dipanggil Bu Dar. Beliau memberikan senyum yang sangat hangat untuk menyambut Venita. Bu Dar, Venita langsung berjalan menuju beliau, mencium tangan dan pipi beliau. Tak lupa memeluknya dengan erat. Kangen sama Bu Dar? Ibu juga kangen Venita? Bu Dar mengamati wajah anak asuhnya. Betapa waktu sudah berlalu. Ayo masuk, banyak yang ingin ibu ceritakan. Setelah berpamitan dengan adik-adiknya, Venita mengikuti Bu Dar masuk ke dalam panti. Setiap kali mengunjungi panti, Venita merasa waktu kembali ke zaman dulu, sewaktu dia pertama kali menginjakkan kakinya ke panti asuhan ini. Ketika usianya baru menginjak 6 tahun, dia kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan. Itu terjadi 13 tahun yang lalu. Hari itu, Troy kembali ke rumah lebih awal. Dia sedang menikmati makan malam bersama sang ibu ketika ponselnya berbunyi. Dilihatnya nama sang pemanggil informan. Dengan cepat, Troy menyambar ponselnya dan segera menjauh untuk mengangkat telepon itu. Halo? Kami sudah menemukan Miss Bella, Sir, kata sang informan. Di mana? Beliau ada di kota Liverpool sekarang bersama dengan keluarganya. Pantau terus gerak-geriknya. Nanti kita ketemu di sana. Mendengar berita yang baru saja disampaikan oleh informan sewaannya, seketika Troy merasa berbunga-bunga. Kini setelah dia mengetahui di mana keberadaan Bella, dia tinggal mempersiapkan keberangkatan ke sana dan dia akan bersatu selamanya dengan Bella. Wait for me, Bella. Batin Troy penuh semangat. Makan malam berlanjut dengan Troy yang tidak dapat menyembunyikan senyumannya. Melihat hal itu, Vanessa merasa curiga sekaligus senang. Curiga dengan siapa dan apa yang baru saja diterima Troy melalui telepon. Senang karena akhirnya anak lelakinya bisa tersenyum lebar tanpa beban. Entah kapan terakhir kalinya dia melihat anak itu tersenyum tanpa beban. Ada berita bagus apa? Vanessa berusaha mengulik. Belum saatnya mama tahu, nanti kalau sudah fix, mama akan sangat senang. Troy mengedipkan sebelah matanya. Apapun itu jangan lupa bawa Venita ke rumah ini. Minggu depan kalian akan menikah. Baju Troy basah karena minumannya tumpah. Kenapa secepat itu? As you wish. Pernikahan ini cuma akan dihadiri keluarga terdekat. Jadi gak perlu persiapan yang lama kan? How about the gown? Troy berusaha mencari celah untuk mengundur pernikahannya. Biasanya para wanita akan sangat meributkan perihal gaun yang akan dikenakan untuk pernikahan mereka. Berbekal pengalaman mendampingi pernikahan Aaron, Troy sedikit banyak mengetahui seluk-beluk pernikahan. Betapa Aaron dibuat pusing oleh calon istrinya kala itu karena proses panjang pemilihan gaun mempelai wanita. Di mana-mana wanita memang suka hal yang rumit, batin Troy. Makanya mama bilang kamu bawa Venita ke sini biar bisa lihat gaun pengantinnya dan segera fitting. Vanessa memukul gemas tangan anaknya dengan ujung sendok. Troy sama persis dengan papanya, selalu tidak fokus saat diajak berbicara serius kecuali pekerjaan. Entah dia harus merasa senang dan bangga atau bagaimana,
Yang jelas terkadang sifatnya itu mengganggu. Oke, Troy menjawab dengan lesu. Mah, boleh aku tinggal sendiri setelah menikah? Gak boleh. Tatapan tajam Vanessa tidak dapat dihindarkan. Kenapa? Kamu udah nikah, masa mau tinggal sendiri? Terus gimana istri kamu? Troy menepuk jidatnya. Mama maksudnya punya rumah sendiri, jadi kita berdua tinggalnya misah dari mama. Oh, itu maksudnya. Oke, biar kalian mandiri juga. Vanessa menyetujui dengan mudah. Dalam hati Troy sekali lagi merasa menang. Dengan alasan privasi, ibunya akan menyetujui permintaan Troy tanpa tahu apa niat dan rencana yang ada di dalam kepala Troy. Bersambung, thank you for watching.